Saya boleh nanya Pak ya? Ya, boleh, boleh, boleh. Ya Pak, itu sebenarnya tiga sigma 2 pangkat N ini dari mana Bapak dapat? Am, Sejujurnya agak berat ya karena memang ini nggak ada buku referensinya. Ini baru Anda adalah orang kedua yang mau diskusi dengan saya dengan rumus ini. Jadi di dunia ini hanya saya yang tahu sendiri. Sekarang Anda orang kedua. Jadi nanti kita dua akan mengembang kampanyekan ke dunia bahwa ini rumus kalian salah. Saya dan Pak Ginting yang mempelopori kalian ada di. Saya mau tulis di ResetGate, cuma saya tidak punya referensi. Jadi saya butuh Pak Tarigan dan Pak Ginting untuk mensupport saya. Kita tulis di jurnal-jurnal internasional ilmiah itu. Saya boleh nanya Pak ya? Ya, boleh, boleh, boleh. Ya Pak, itu sebenarnya tiga sigma 2 pangkat N ini dari mana Bapak dapat? Am, Sejujurnya ini adalah tadinya saya mencoba, saya kan orangnya suka kimia ya. Saya ingin menjelaskan kepada anak-anak saya bagaimana caranya kimia itu. Jadi di N ini, yang N pangkat 2 ini, setelah saya simulasikan, itu ternyata tidak kemana-mana. Ya, maksud saya tidak menjelaskan ya yang ini. Kalau Anda bertanya bahwa dua pangkat N ini saya dapat dari mana, ya terus terang saja memang nggak ada buku referensinya. Di mana-mana nggak ada buku referensinya. Belum ada orang yang menuliskan itu dalam buku. Ya, dan saya menemukan ya berapa puluh tahun yang lalu, ya bukan berapa puluh ya, sejak saya ngajak bahwa dua dua pangkat dua pangkat N ini lebih tepat ya. Dalam perjalanan tentu saya memungut satu persatu. Oh, ternyata nggak cuma di bidang kimia, tapi di bidang fisika juga bisa, astrofisika, biologi juga dia masuk. Jadi Anda pertanyaannya sebetulnya jawab sederhananya ya tidak ada orang yang pernah menuliskan 3 sigma 2 pangkat N ini. Itu jawaban singkat saya, Pak. Nah, Jadi istilah yang lebih lebih sombong lagi bahwa ini adalah penemuan saya, kan begitu. Dan nah, dan kendala saya itu karena saya tidak masuk dalam dunia akademik yang tepat, ya. Saya mestinya harus ke universitas, ya ambil S2 saya, S3, dan S4 kalau bisa untuk menelorkan ini. Ya, dalam perjalanan saya cuma nongol tetap ada di S1 ya dengan ST saya sarjana teknik ini yang saya ambil dari Gajah Mada ya. Dan tadinya aslinya saya ke Inggris ini saya ingin menelorkan bahwa saya ambil S2 di sini. Maka kemarin dengan bantuan Pak Tarigan, beliau bilang, oh kalau PhD di UK Anda tidak dapat, di Indonesia banyak. Jadi saya bertemu dengan Anda. Jadi itu sebetulnya sisi gelapnya ya. Ya, kalau ada mentereng sekali dengan rumus-rumus ini, ternyata sisi gelapnya nggak seperti yang keren-kerengan ini. Rumus ini keren sekali, bisa menjelaskan sampai biologi. Tapi orang-orang yang menuliskan rumus ini hidupnya gelap sekali, kan begitu. Jadi Anda-Anda ini yang sekarang yang sandaran saya. Ya, ya. Kalau Anda sudah menolak lagi, berarti rumus ini akan mati terkubur bersama saya. Tidak akan diteruskan ke generasi yang berikut.
Ya, saya ke Inggris ini untuk mengembangkan rumus ini, tapi sampai di sini ternyata amburadul. Ya, itu sisi gelapnya. Jadi saya mengatakan berdoa. Ya, setelah itu udah jawabannya ya ternyata dari Pak Tarigan. Pak Tarigan, oke, Anda tidak dapat di UK, kita kembali ke Indonesia saja. Di sini juga banyak sarjana, banyak masternya, banyak PhD-nya. Jadi dia memperkenalkan Anda. Jadi kita kita berempat ini sebetulnya adalah pionir dalam rumus ini. Kalau Anda bilang kita menulis ke jurnal, ya saya setuju. Kita menulis ke jurnal. Memang rencana awal saya memang ke situ. Tapi menulis ke jurnal nggak mudah karena saya harus butuh 2 orang reviewers dulu, baru rekomendasikan ke situ. Nah, saya tidak ada akses ke universitas. Ya, Nah, Jadi begini, oke. Jadi ke apa namanya, ke arah universe. Nah, tapi apakah masih memenuhi untuk apa itu atom bor misalnya? Ini kan 2N pangkat 2 itu kan bisa kita aplikasikan ke atom bor. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke atom bor, mungkin nggak yang 3 sigma 2 pangkat N ini? Nah, jadi jangan-jangan yang di atom bor pun diganti juga. Jadi kalau seperti ini kan Bapak sudah coba ganti dengan ini. ya. Ternyata hampir benar kan gitu. Jadi sebenarnya kan gini tuh Bang. Sebenarnya kan perkembangan atom itu sendiri kan eh, nggak modeling atom itu kan, makanya saya bilang tadi menarik karena modeling atom itu sendiri kan nggak fix kan. Pertama kan Thomson misalnya, pertama itu siapa sih, Dalton ya, berubah ke Thomson, itu Nah, N-nya berubah lagi kan, berubah lagi ke siapa tadi, Bond itu kan, terus ada lagi yang baru. Jadi maksud saya eh, secara teori memang kan modeling atom itu pun nggak fix gitu. Tuh, ya. betul, saya Secara setuju. nah, ya kan itu kan mengikuti zaman juga kan sebenarnya. Jadi kalau memang jadi itu yang juga menjadi tantangan mungkin, apakah ya saya setuju juga apa yang dibilang Bang Konten, apakah ini kita mulai dengan kalau kita aplikasikan ke kimia atau model atom tadi, apakah menjawab tentang kelemahan di model atom itu gitu. Ya, Nah itu kan, jawaban nah, saya ada di slide ini. Ya, nah itu mungkin lah. Nah, Uh, jadi gini, kita setuju bahwa model atom dari zaman ke zaman selalu berganti. Ya, oke. Kenapa berganti? Karena mereka tidak konsisten dengan atomic level. hmm, Atomic level adalah apa? Itu adalah ada di laboratorium. Ya, apa yang dilakukan di laboratorium itu kita menuliskannya dalam teori. Konsistensinya begitu, ya. Nah, kalau misalnya di laboratorium menghasilkan bahwa satu S itu 2 elektron, P itu adalah 6 elektron, ya. D itu adalah 10 elektron, ya. Sampai di sini adalah karena memang sampai saat ini 20 elektron ini yang bisa dipertanggungjawabkan secara dalam laboratorium. Maksudnya bisa diulang ya. Kalau laboratorium kan konsistensinya harus bisa diulang lagi. Jadi tabel ini adalah tabel yang dibangun di laboratorium. Ya, maksudnya bukan dibangun seperti ini. Ini adalah prediksi 2 sigma ya, 3 sigma ya. Yang ada itu adalah 2 kuning, warna kuning ini 1S, hijau 2S, merah
P6 ya, dan D ya, argon ya. Argon sendiri adalah 10 elektron. Maksudnya D ya. Di laboratorium dia tidak tahu SPD dan segala macam. Dia hanya tahu bahwa ada perubahan energi di helium, ada perubahan energi di barium, ada perubahan energi di karbon, ada perubahan energi kalau argon ya. Atom argon kalau dicobakan dibandingkan dengan yang lain itu adalah perubahan energi. Inilah di laboratorium. Nah, dengan asumsi yang ada ini, mereka membangun yang ada S1SP, 2SP, 3D, ya segala macam itu adalah asumsi teori yang ditulis oleh orang lain. Nah, kalau yang dibandingkan dengan 2N dan N2, maksudnya lama dengan yang baru, jadi sigma 2N ini lebih tepat penggambarannya terhadap empirikal yang ada di laboratorium. Itu saya bisa mempertahankan begitu. Jadi Anda jangan ragu bahwa dibandingkan dengan 2N, ya, sigma N ini lebih bertanggung jawab terhadap tabel 1 ini. Ya, tabel 1 ini adalah saya membangun berdasarkan laboratorium. Ya, 1S, 2S, P, P dan D. Ini adalah di laboratorium. Dan mereka mencoba menggambarkan yang ada di balong yang sampai sini, 1S, 2S, 2E. Sebetulnya ini tidak terlalu tepat menurut saya. Dan lebih tepat kalau kita pakai sigma. Ya, pakai sigma seperti di tabel ini. Saat terjadi atom karbon itu mengganti energi, kita melihat bahwa itu adalah saya memperlihatkan satu tabel yang lebih. Di sini kita lihat kalau ada 6 atom ke-6 itu kita bisa menampilkan bahwa itu ada perubahan energi. Terus di sini 12, sebetulnya bukan 12 kan, 12 tambah 6 kan 18 ya. Jadi 18 argon. Ya, ada 6, 12, 24, 48. Ya. Jadi 2 ini adalah masuk bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa karbon ini berubah energi, rumus ini juga berubah. Argon ini berubah energi, rumus ini juga berubah mengikuti perubahan energi yang ada di laboratorium. Jadi 2 pangkat 1 itu adalah 3 kali 2 jadi 6. 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12. 12 tambah 6 18. Jadi argon 18. Coba kita lihat untuk N sama dengan 1. Ya, N sama dengan Untuk 1. N sama dengan 1. Coba. 2 Saya pangkat kira- 1 adalah 1. Ah, Kali 2 pangkat 1 adalah 2. 3 kali 2 kan 6 ya. Itu karbon. karbon. Ya. Terus sebelumnya kalau kita abaikan yang sigma dulu ya. Kita ambil 2 ya, 2 pangkat 1 2 ya. Di sini ada 2. 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 3 adalah 6. Ya, depan ini. Untuk melihat bahwa 1S, 2S, dan P ini. Jadi kita ambil 2 pangkat 1 dulu. 2 kali 2 kali 2 4. Kali 3-nya 6. Sebelum kita berangkat sampai 3 sigma ini kita pakai 1, 2, 3 dulu. Terus setelah itu kita lanjut 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 itu 12. Karena ini sigma, jadi kita tambahkan yang 6 tadi. 18 argon. Kalau atom hidrogen mana itu? Kan cuma Ya, itu gimana? ya. Kalau atom hidrogen, Hidrogen. Hidrogen sendiri sebetulnya ini kan cuma 1 elektron. Jadi iya. kita Kalau nggak satu bisa dimasukkan, ya. kalau dimasukkan satu,
Bukan, N itu adalah lintasannya atau orbitalnya. Oh, oh iya iya iya. Iya. Jadi di Bukan orbital elektron ya. pertama, di Hmm. lingkaran pertama itu adalah ada 6 elektron. Tapi kalau di yang di rumus lama itu hanya bilang ada 2 elektron. Tapi di rumus baru ini ada 6 dengan tiga fase seperti ini. Hmm. Saya share ya. Dengan 3 fase seperti ini. Oh, nih, ada 3 fase seperti ini. Ada hijau, Iya iya. ada biru dan merah. Merah. Kalau yang pink ini adalah bingkainya, bingkai referensi. Jadi sebetulnya hijau, biru dan ini adalah lintasannya. Nah, rumus di fisika yang Schrödinger ini adalah menghitung lintasannya. Dia tidak peduli berapa atomnya, dia tidak peduli. Dia bilang lintasannya seperti ini loh kalau sinus. Kosinusnya begitu. Dia dapat kosinus. Tapi yang kompleks ini dia tidak dapat. Ya, dia memberikan rumus yang asumsi di sini, bukan asumsi ya apa masih acak-acakan begini di sini. Rumus aslinya kan begini. Ini rumus aslinya ya, yang dipakai umum sekarang. Iya. Tapi yang ini tetap masih menjadi penelitian karena belum tepat menggambarkan situasi lintasan elektron. Ya, mereka bilang ini adalah statistiknya, asumsi ya bahwa akan ditemukan statistik di sini, elektronnya di sini. Dan karena apa? Mereka missing satu potong ini. Yang potongan ini ternyata kita bisa memberikannya di sini. Potongan ini adalah kompleks. Kosinusnya sudah dapat, sinusnya sudah dapat, kompleks. Ya, cuma di sini dia pakai I. I itu dia menjadikannya tidurkan sinus dan kosinusnya menjadi paralel. Itu kan nggak boleh paralel, harus tegak lurus begini. Sinus, kosinus. Karena dia pakai I, jadi dia tidurkan. Dia tidurkan sinus dengan kosinusnya. Nah, mereka yang belum berapa itu mereka kompleks wave ini. Bang saya kita memberikan tanda tanya. Sebetulnya jawabannya sudah ada. Kalau diteruskan dengan rumus sigma ini, dengan enteng kita bisa memberikan lintasan yang ini. Bagaimana, Pak? Maaf ya, saya jawabnya agak sombong karena memang karena ini saya sudah menelitinya bertahun-tahun, jadi apa ya, ngomong ini adalah saya mencurhat sama Anda berdua. Kalau ya, kalau memang ini, kalau menurut saya sih ya, kalau memang ini sudah ada data simulasinya, sudah ada, ini kan udah formulanya juga udah jelas, eh, mungkin aja start dengan jurnal, Pak, kalau memang. Ya, saya Jadi, setuju. jadi biarlah, kalau ini kan, kalau menurut saya sih nothing tulus kan, nothing tulus maksudnya bahwa biarlah kita try, kalau Bapak mau coba beberapa jurnal, kirim ke beberapa jurnal, eh, apa common, pertama kan kita harus tahu common editornya kan, common editornya seperti Ya, apa, betul. baru nanti Kritikannya, dari ya. baru nanti kita baru mulai dengan common reviewernya seperti apa. Terus kalau memang ya puji Tuhan kalau keterima, di situ kan nanti ada yang saya bilang tadi, pasti ada pro dan kontra. Pasti. Ya kan? Saya yakin, Iya saya kan? yakin, Nah, saya yakin. itu kan Karena ini memalukan sekali. Mereka Nah, ngajari itu kan bertahun-tahun pasti di ada. universitas sampai SMA, dan itu salah. Nah, itu Itu ada, memalukan loh. itu ada pasti ada Banyak pro. universitas akan Nah, itu pasti ada pro dan kontra. Biarlah dari pro dan kontra itu
Jadi maksud saya kan ini bisa beberapa jurnal yang dikirim bisa dites dulu. Tes itu nggak salah karena kalau ya Harus kalau harus memang harus harus tes. eh, Tes. iya, kalau menurut saya sih kalau memang ada data simulasinya, kalau kalau di jurnal kan kalau kita nggak ada data pendukungnya seperti data simulasi kan agak susah juga kita meyakinkan gitu loh. Nah, jadi menurut saya ya di dicoba aja mungkin mulai dengan jurnal fisika kimia yang bisa dari Amerika Chemistry Society atau UK kimianya di asosiasi di sana, eh, fisika kimia nama jurnalnya, jurnal fisika kimia itu juga bisa, atau mungkin ini cocok yang nama-nama jurnal yang bisa dimasukin gitu loh, mungkin eh, Chemical Science atau International Journal of Quantum Chemistry, karena ini kan akan berkaitan dengan itu, Pak. Jadi eh, baru nanti eh, jadi per bisa kalau nanti berkaitan dengan astronomi ya jurnal astronomi, kalau berkaitan dengan yang tadi Schrödinger equation itu kan berkaitan dengan fisika. Saya kalau mau coba ini kan kalau diskusinya kita kan nggak bisa ngambil karena level kita juga meskipun saya PhD, Bang Konten PhD kan nggak sedalam teoritikal itu gitu kan maksud saya. Ya. Jadi Saya kalau benar. kita kirim ke jurnal itu nanti kan jurnal itu ngasih ke orang yang memang di bidang itu. Ya, saya setuju. Nah, Saya setuju. kita dapat langsung feedback dari mereka gitu. Nah, dari di situ kan bisa kita feedback itu bisa kita memperbaiki apa kekurangannya, atau memang langsung bisa diterima ya kenapa enggak. Kalau sudah diterima kan satu, kalau sudah diterima kita akan bisa di conference gitu loh, Ya. karena di conference itu ada paper, ada tulisan yang kita bisa presentasikan kan gitu. Ya. Nah kan itu kan jadi akhirnya kan bola bola salju akan menggulung kan. Jadi memang salah satu caranya itu sebelum kita masuk ke conference-nya ya kita harus ada, kalau memang datanya udah oke atau bapaknya sudah siap, bisa juga langsung ke conference tulis abstrak. Ya Saya kan? Banyak sudah conference. menuliskan satu buku Heeh. di Amazon. Iya, iya, iya. Saya sudah cek bukunya. Terus saya Ya. kalau memang mau lebih Sebenarnya luas lagi, kita bisa masuk ke conference gitu loh. Kalau conference itu kan memang orangnya ya minimal 100 200 yang bidangnya di situ kan. Ya. Itu juga salah satu cara untuk eh, memperkenalkan ini kayak kalau Bapak tadi bilang nggak mau diubur dengan ilmu dengan itu itu. betul sesuatu yang sangat baik untuk generasi muda. Mati bersama saya kan tidak lucu rasanya.